Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan juga Allah selalu melancarkan urusan kita, terutama urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kan kecerahan kepada otak kita, kepada hati kita, agar apa yang kita pelajari mudah kita ingat ya. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Kemudian dilanjutkan dengan tema 6 ini merupakan tema pembelajaran terakhir di tema 6. Seperti apa yang Bapak sudah katakan sebelumnya, bahwa di tema 6 ini nanti Bapak akan kasih tugas tentang luas ya. Itu tugas terakhir di tema 6. Jadi di tema itu tidak ada materi, cukup tugas saja. Kalian simak tugasnya nanti simak dengan baik. Akan tetapi kita mulai dari kurdis dulu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ya. Nanti Bapak akan jelaskan tentang kandungannya, tentang sumpah kita ya di dalam surat Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita melanggar sumpah kita, maka kita akan mendapatkan dosa ya. Oke, perhatikan kalian sambil lalu boleh disiapkan buku LKS-nya atau Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang ada artinya boleh, atau di LKS halaman 91 ya. Di sini Bapak juga menyiapkan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 ya. Di sini ayat 1, maaf ini ayat 1 bismillah ya. Bismillah itu ayat 1. Ayat 1, kemudian di sini ayat 2 ya. Intinya bismillah itu ayat 1. Jadi semuanya ada 7 ayat termasuk bismillah. Kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk hari ini Bapak hanya baca sebentar, kemudian menjelaskan tentang artinya. Setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang sumpah kepada Allah, perjanjian kita kepada Allah. Kemudian berikutnya untuk minggu depan Bapak akan memberikan rekaman ya, rekaman suratul Fatihah. Kemudian tugas kalian di minggu depan akan membacakan surat Al-Fatihah gitu ya. Oke. Dimulai dari cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil alamin ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi Bapak adin disambung ya, Bapak lupa. Seharusnya Bapak baca satu ayat ya. Oke Bapak tidak akan sambung ayat 3 4 ya. Bapak baca satu ayat biar kalian nanti bacanya satu ayat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu cara bacanya ya. Cara bacanya harus benar ya. Di bismillahnya harus benar, sampai waladdallin harus benar gitu ya. Karena kalau tidak benar nanti sholatnya tidak sah gitu ya. Bukan tidak sah, tidak sempurna ya. Syarat sahnya sholat itu rukun sholat itu ada Fatihah, salat Fatihah. Fatihah ini harus dibaca dengan benar gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi itu bukan Tuhan ya. Islam itu tidak mengenalkan ya. Tuhan itu sesembahan mereka ya. Kita itu menyebutkan Rabbi atau ilah. Rabbi itu yang memberikan pengajaran, yang mengajarkan ya, yang memberikan ilmu gitu. Rabbi, Rob atau Rob ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi, Rob, al-alamin semesta alam ya. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki yang merajai, Malik yang merajai, yaumiddin hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkaulah, na'budu ya aku menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah, nasta'inu aku meminta pertolongan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukilah saya, as-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata yaitu jalan alladzi yang an'amta engkau beri nikmat, alaihim kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi bukan, maghdub ya. Maghdub itu jalan yang mereka murkai ya. Bukan jalan yang Allah murkai, jalan-jalan mereka yang sesat. Waladdallin itu bukan jalan mereka yang dimurkai, kemudian waladdallin bukan jalan mereka ya. Siapa mereka yang dimurkai dan yang sesat? Itu para orang musyrikin, para kafir ya, orang kafir gitu. Oke, kita mulai dari depan ya. Di dalam Al-Fatihah ini ada 3 kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, kita mengucapkan pujian kepada Allah, kepada Rabb, kepada ilah kita, kepada sesembahan kita. Yang kedua, kita mengucapkan sumpah perjanjian kepada Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita meminta
petunjuk. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama itu kita memuji Allah. Memuji Allah itu dimulai dari ayat berapa, Pak? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita memuji Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memujinya itu harus dengan hati. Ya, kita memujinya itu bukan hanya di lisan, kita harus meyakini di dalam hati. Kan orang yang beriman itu harus yakin di dalam hati, yakin beriman kepada Rob kamu, kepada ilah kamu, kepada Allah, maka yakinilah dalam hatimu ya bahwa kamu sedang memuji Robmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, segala puji, semua puji Allah, Rob yang mengatur alam semesta. Diulang lagi, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah sifat Allah yang memiliki hari balasan. Ya, kita sudah memuji Allah. Setelah kita memuji Allah, kita melakukan sumpah kepada Allah, kita melakukan perjanjian kepada Allah bahwa perjanjian ini tidak boleh kita ingkari. Apa itu perjanjiannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kami meminta dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu sumpah kalian, sumpah bapak, sumpah orang tua kalian, sumpah kalian semua kepada Allah. Ya. Di dalam sholat kalian melaksanakan Fatihah berapa kali? Duhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, udah 11 kali, udah 15, Subuh 2 kali, 17 kali kalian bersumpah kepada Allah bahwa hanya kepada Allah lah kami meminta dan kepada Allah lah kamu memohon pertolongan. Ya, sumpah kepada Allah akan tetapi kalian masih ingkar, ya, kalian masih bahasanya ya, bahasa kasarnya kalian masih melakukan perbuatan syirik kayak pergi ke dukun, meminta jimat. Ya, kalian berdagang kalian sebelum berdagang minta bumbu-bumbu yang dapat mendatangkan pelanggan gitu ya. Kalian menjual pakaian, kalian naruh yang bikin datang pelanggan gitu ya. Kalian minta jimat kepada dukun atau orang pintar gitu ya. Itu namanya kalian sudah mengingkari perjanjian kalian dengan Allah. Ya, kalian itu bisa disebut dengan orang yang musyrik ya. Orang yang mengingkari janji dengan Allah. Ingkar dengan janji kalian sendiri, maka Allah akan murka kepada kalian, kepada kita semua ya. Contoh seumpama bapak udah sholat 17 kali, 17 rakaat ya, udah bersumpah sebanyak 17 Allah akan, tetapi bapak masih gimana caranya agar saya bisa kaya, apakah saya pergi ke ini dukun apa segala macam gitu. Sholat bapak itu akan sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nanti kalian akan dihukum, akan dipenjarakan di dalam neraka. Kalian akan diikat di dalam neraka. Kalian akan dibakar oleh api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia sendiri ya. Kemudian kalau kalian sudah bersumpah kepada Allah, maka kalian minta petunjuk. Tunjukilah aku, tunjukilah saya ya Allah. Yang lurus itu jalan siapa ya Allah? Jalan yang lurus itu jalan yang Kau beri nikmat. Siapa saja yang Allah beri nikmat? Nabi, Rasul, Anbiya, sahabat, ulama, ustadz gitu ya. Orang-orang soleh itu yang Allah beri nikmat, maka kita ikuti jalan-jalan. Kita ikut ngaji, mereka sering sholat, kita ikut sholat gitu ya. Percuma kalau kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim, akan tetapi kita malas ya, malas baca Quran ya, malas membaca pelajaran agama gitu ya. Percuma ya, malas kita untuk bekerja keras ya. Percuma kita minta kepada Allah ya. Akan tetapi permintaan, jika Allah ingin
mengabulkan doa kita, permintaan kita laksanakan dengan perbuatan. Kita harus ubah tata cara bicara kita ketika kita bersikap, ketika kalian berbicara kepada orang tua kalian, ketika berbicara kepada guru kalian, ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, kalian harus ubah ya. Jangan menggunakan kata yang kasar atau lo gue ya gitu, jangan sampai ya, nggak boleh ya, itu tidak sopan. Belajarlah mulai dari sekarang untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang sopan, sehingga jika orang lain nanti suatu saat marah ke kalian akan tenang, tidak melontarkan kata-kata yang kasar gitu ya. Kemudian jalan yang lurus itu jalan yang siapa lagi? Bukan jalan orang yang Allah murkai. Allah murkai itu orang Yahudi, dan orang yang sesat itu orang Nasrani. Orang Nasrani seperti apa? Apakah di Islam itu ada orang Nasrani? Banyak di Islam. Orang Nasrani itu seperti apa, Pak? Ya seperti tadi, orang yang sholat tapi tidak percaya sama Al-Quran, orang yang sholat tapi tidak percaya sama hadis, orang yang sholat tapi masih pergi ke dukun, orang yang sholat tetapi masih melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan orang lain. Itu banyak orang Nasrani ya. Jadi jalannya orang yang lurus itu jalannya para nabi, para rasul, para anbiya, para kiai, para ustadz, dan para orang-orang yang soleh. Marilah kita ikuti jalan-jalan mereka, jejak mereka. Bapak pun juga akan mengikuti jalan-jalan guru-guru bapak, kiai-kiai bapak, ustaz-ustaz bapak gitu ya, selagi perbuatan mereka benar di mata Islam, tidak disalahkan oleh Islam. Kalau seumpama gurunya apakah boleh diikuti? Jangan diikuti ya. Contohnya, ada seorang guru tapi dia sering ngambil uang anak gitu ya, uang tabungan anak yang seharusnya 10.000 ditulis 8.000 seumpama. Kalian ketahuan, kok Pak Guru nulisnya 8.000, kan saya nabungnya 10.000 gitu. Nah itu jangan ditiru, itu perbuatan sesat ya, walad dolin itu namanya ya, perbuatan orang-orang Nasrani, orang Islam tapi berbuat dosa besar ya gitu ya. Itu tidak boleh. Orang-orang yang korupsi jangan, meskipun itu seorang ustadz, seorang kiai, kalau dia korupsi jangan diikuti gitu ya. Oke, itulah penjelasan suratul panjang gitu ya. Di sini sudah ada sebenarnya, cuman Bapak ingin menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Selebihnya kalian boleh baca-baca tentang suratul Fatihah ini lagi gitu ya. Jangan lupa minggu depan Bapak akan kasih rekamannya buat prakteknya. Oke, setelah itu Bapak akan kasih tugas. Oke, praktikan. Kalian tidak usah gambar ini ya, tidak usah, maaf, boleh gambar kalau ini ya, karena ini gampang cara gambarnya ya, kecuali yang B. Yang B itu kalian jangan kerjakan ya. Karena apa? Di B itu masih ada bagian yang 1/3, bukan setengah ya, 1/3, 3/2 ya. Nah, kalian jangan kerjakan yang B ini ya. Sebenarnya ini yang B ini tidak ada di pelajaran kita. Kalian kerjakan yang A. Yang A ini ada berapa luasnya, contohnya kalian hitung kotaknya ada berapa, kemudian yang separuh ada berapa gitu ya, kalian jumlahkan nanti ya. Sudah Bapak jelaskan minggu kemarin. A, C, D berarti ya tugasnya. Oke, selanjutnya yang ini kalian tidak usah menggambar. Kalau yang ini ya, kalian cukup menghitung. Separuh ya, ini separuh, ini separuh, ini separuh. Kalian boleh pilih yang mana saja ya. Pilih yang mana yang Bapak tentukan aja kali ya.
Bapak tentukan yang sulit saja, yang ini ya, yang gambar ini ya. Perhatikan yang Bapak lingkari ini, kalian kerjakan yang ini saja ya. Kalian hitung ada berapa luasnya gitu ya. Kan baik-baik, jangan sampai salah gitu ya. Bapak nanti juga akan menghitung ya. Semuanya ini kalian jangan hitung cuman birunya ada berapa, kuningnya ada berapa, jangan, semuanya dijumlah ya. Semuanya dijumlah, ungu, kuning, biru gitu, semuanya dijumlah. Ini pun sama ya, merah dan birunya itu sama-sama dijumlah ya, jangan dipisah. Oke, selanjutnya ini ya, berarti ini ya kita sepakat tugasnya yang ini ya, yang seperti apa ini ya, seperti robot ya. Kalau ini seperti ikan, ini seperti apa ya, rumah. Kalau ini seperti mobil-mobilan, kalau ini anggaplah seperti robot ya. Yang seperti robot ini kalian kerjakan ya. Ini yang ini kalian kerjakan. Ada berapa luasnya. Kemudian yang terakhir, seperti kemarin Bapak yang sudah Bapak jelaskan, Pak Masyhur mempunyai kertas berbentuk persegi panjang. Panjangnya berarti P 12 cm dan lebarnya berarti L 5 cm. Pertanyaannya, berapa luas kertas Pak Masyhur? Jadi kalian tulis rumusnya, diketahui lebarnya, ditanya luasnya, kemudian jawab luas sama dengan apa gitu ya. Kalian masukkan rumusnya, kemudian kalian hitung. Oke, itu saja untuk penjelasan kali ini untuk Kurdis dan tugas tematik. Untuk minggu depan kita lanjut di tema 7 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.